Sampai jumpa kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saat ini kita akan belajar mengenai teknik dokumentasi sistem. Ada banyak teknik dokumentasi sistem. Kita akan belajar hari ini tentang flowcharting. Sebelum kita belajar secara dalam tentang flowcharting, mari kita lihat dulu apa itu dokumentasi di dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Dokumentasi di sini menjelaskan bagaimana sebuah sistem itu bekerja, sehingga di dalamnya harus nampak siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa, dan bagaimana sebuah data itu dimasukkan, diproses, disimpan, dan apa saja outputnya, dan bagaimana pengendalian internal dari sebuah sistem tersebut. Nah, dokumentasi ini bisa berupa naratif, biasanya dalam bentuk prosedur, kemudian yang kedua bagan flowchart, kemudian bisa dalam bentuk diagram, dan bisa dalam bentuk material tertulis lainnya. Yang penting adalah kita bisa mendokumentasi dalam hal yaitu bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Nah, apa itu narrative description? Ya, narrative description atau yang biasa kita sebut dengan prosedur adalah langkah-langkah tertulis yang menjelaskan komponen sistem dan interaksinya. Ya, nah karena di sini ada tulisan step by step, nah jadi satu persatu urut. Ya, nah itulah kenapa kita menyebutnya narrative description sebagai prosedur. Nah, dalam dokumentasi ini, harapan kami, Anda semua bisa memiliki 3 level skill berikut. Yang pertama, Anda bisa membaca. Jadi ketika Anda disajikan sebuah naratif, disajikan sebuah flowchart, disajikan sebuah diagram, Anda dapat membaca. Membaca itu tidak membaca dalam artian gambar ya, tetapi Anda memahami, oh sistemnya dimulai dari sini, berakhir di sini, prosesnya seperti ini. Anda dapat membaca seperti itu. Kemudian yang kedua, Anda dapat mengevaluasi. Mengevaluasi di sini adalah Anda bisa berpikir kritis, menganalisis apa yang terjadi pada sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, tentu saja Anda diharapkan menguasai skill untuk menyiapkan atau membuat dokumentasi tersebut. Jadi skill paling utama yang harus Anda lakukan adalah sebenarnya adalah nomor 1 dan 2. Anda harus bisa membaca dan mengevaluasi. Ya. Cuman kalau Anda bisa menyiapkan, tentu saja Anda memiliki skill yang lebih lagi. Nah, untuk tools-nya kita punya beberapa. Ini saya ambil dari bukunya Romney. Yang pertama ada data flow diagram, DFD. Kemudian yang kedua flowchart. Flowchart ini ada banyak macam. Kalau menurut Romney itu ada document flowchart, ada system flowchart, dan ada program flowchart. Kalau Anda membaca buku yang lain, bisa jadi berbeda. Ada yang document flowchart-nya itu berbeda dengan yang punyanya Romney. Ada yang sifatnya analitik. Kalau di bukunya Bodnar, dokumen flowchart itu adalah analitik flowchart. Ya. Jadi kalau Anda melihat sebuah buku, kemudian istilahnya berbeda, ya, saya harap Anda tidak bingung ya. Yang penting adalah Anda memahami bahwa ini flowchart. Kemudian yang ketiga adalah business process diagram. Nah, yang akan kita pelajari semester ini itu untuk data flow, flowchart, dan nanti ada tambahan yang REA. Nah, mari kita lihat apa itu flowchart. Flowchart adalah teknik analitis ya yang menggunakan standar dari banyak simbol. Nah, simbol ini diharapkan bisa mendeskripsikan atau menggambarkan secara pictorial ya. Jadi semua aspek di dalam sistem informasi prosedurnya bisa kita simbolkan dengan gambar. Ya. Kemudian flowchart ini merekam bagaimana bisnis proses ini dijalankan dan bagaimana arusnya dalam sebuah organisasi. Nah, yang akan kita bahas di materi hari ini adalah document flowchart. Nah, document flowchart ini menggambarkan arus dari dokumen dan data untuk semua area tanggung jawab di dalam organisasi. Jadi mohon diperhatikan di sini flowchart
hanya within an organization. Jadi di dalam organisasi saja. Nah, kemudian dokumen flowchart ini biasa kita sebut dengan analytic flowchart. Kemudian dokumen flowchart ini diharapkan bisa mentrace ya, bisa menelusuri sebuah dokumen ya. Bagaimana distribusinya sampai tujuannya. Nah, simbol-simbol yang akan kita gunakan itu dibagi menjadi 4 kelompok. Simbol input dan output, kemudian simbol proses, simbol penyimpanan atau storage, dan kemudian arus dan simbol lain-lain. Nah, mari kita lihat simbolnya. Oke. Simbol input dan output ya. Jadi simbol output dan input ini kita gunakan bersama-sama. Yang pertama, dokumen. Dokumen ini yang kita pahami dalam sebuah siklus akuntansi adalah bukti transaksi. Ya, nah dokumen ini juga menggambarkan report. Nah, report di sini bisa kita terjemahkan sebagai laporan keuangan. Ya, jadi dokumen ini untuk menggambarkan bukti transaksi dan laporan keuangan. Kemudian, dokumen bisa memiliki beberapa kopi. Ya, nah maka Anda harus menggambarnya dalam beberapa kopi. Jadi misalnya dokumennya ada 3 lembar, 3 rangkap, maka Anda menggambarnya 3 gambar dokumen. Kemudian, simbol berikutnya adalah jurnal atau ledger atau catatan. Ya, jadi tadi kita sudah belajar, sebelumnya kita sudah belajar tentang formulir, ada bukti transaksi, ada catatan. Nah, kalau bukti transaksi menggunakan simbol dokumen, kalau catatan berupa jurnal maupun berupa kartu, kita menggunakan simbol ini. Kemudian di sini adalah display, simbol display ya. Jadi information display. Nah, di sini bisa ditampilkan melalui sebuah terminal, monitor atau screen. Jadi bisa ditampilkan misalnya di monitor komputer, monitor laptop, atau bisa jadi di monitor mesin ATM, ya, dan sebagainya. Jadi ini untuk melambangkan tampilan. Kemudian online keying, ya, ini untuk penginputan. Jadi kalau Anda menggunakan keyboard, ya, Anda bisa menggunakan simbol ini. Kemudian ini adalah punch card, ya. Punch card ini bukan kartu ya, tapi ini adalah kartu yang ditandai yang memiliki data di dalamnya. Saya mau ambil contoh kartu punch card adalah misalnya kartu kunci hotel. Nah, kartu kunci hotel itu ada data di dalamnya. Saya ambil contoh, misalnya kalau Anda nggak update, ya, Anda nggak akan bisa itu buka. Atau Anda belum check in, ya, Anda nggak akan bisa buka kamar dengan kunci itu karena belum di program. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apalagi? ATM. ATM itu adalah juga contoh punch card, ya. Jadi kartu yang memiliki data, ya, di dalamnya. Oke, itu adalah simbol input dan output. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol pemroses atau proses atau processing. Nah, yang pertama adalah computer processing. Jadi Anda membayangkan jika diproses secara komputer. Jadi kalau komputer itu kita ada CPU, nah Anda menggambarkannya dengan computer processing. Kemudian manual operation, ini kalau Anda memproses secara manual. Manual itu berarti dikerjakan oleh manusia, ya, dikerjakan oleh tangan, ya, bukan oleh komputer maupun bukan mesin. Kemudian auxiliary operation, ya, ini pemrosesan yang tidak dilakukan oleh menggunakan device tapi bukan komputer, ya. Biasanya ini kita gunakan kalau Anda menggambarkan proses produksi. Proses produksi itu menggunakan alat tetapi bukan komputer, ya. Atau Anda bisa menggambarkan proses-proses yang lain yang tidak menggunakan komputer dengan simbol ini. Nah, kalau yang ini adalah simbol terminal atau personal computer, ya, PC, ya. Nah, kenapa simbolnya ada 3? Karena 3 ini menggambarkan, yang pertama menggambarkan display tampilannya, kemudian yang bawah ini menggambarkan penginputannya dengan keyboard,
kemudian yang sebelahnya kotak ini menggambarkan pemrosesan komputernya. Oke. Berikutnya yang ketiga, simbol penyimpanan dan pengarsipan. Nah, yang pertama, kita bisa gunakan simbol magnetic disk ini kalau Anda memiliki master file atau database, ya. Jadi sebuah sistem informasi akuntansi itu memiliki master file dan database, ya. Jadi gunakanlah simbol ini untuk menggambarkan itu. Kemudian magnetic tape, ya. Ini biasanya untuk backup storage medium, ya. Jadi Anda bisa gunakan penyimpanan-penyimpanan lain yang bukan berupa disk tapi berupa tape, ya. Kemudian ada pengarsipan, ya. Pengarsipan ini kita sebut dengan filing. Filing di sini ada dua macam, ada yang sifatnya temporary atau sementara, runcingnya di bawah, ya. Kemudian kalau permanent atau tetap, runcingnya ada di atas, ya. Oke. Nah, kenapa disebut sementara? Karena bisa jadi dokumen tersebut akan kita retrieve atau kita buka lagi atau kita gunakan lagi, ya. Kalau yang permanen biasanya prosesnya sudah selesai, kita arsip dan tidak akan kita gunakan untuk proses berikutnya. Kemudian berikutnya adalah simbol yang keempat, simbol arus dan lain-lain. Nah, simbol arus di sini mohon diperhatikan ada dua macam. Ada simbol arus dokumen, itu Anda pakai garis lurus. Tapi kalau arus data atau informasi Anda menggunakan garisnya terputus-putus. Oke. Kemudian simbol yang ini itu untuk memindah. Misalnya Anda menggambar, ya, biasanya menggambar itu ke bawah. Nah, misalnya nggak cukup, Anda pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan masih dalam satu halaman, Anda pakai yang lingkaran. Tetapi kalau Anda menggambarnya sudah habis halamannya, halaman 1 habis, Anda pindah ke halaman 2, maka gunakanlah yang off page connector, ya. Jadi on page, ya. Jadi pindahnya satu halaman, off page pindahnya di beda halaman. Kemudian terminal. Nah, terminal ini seperti kalau Anda membayangkan seperti terminal bis, terminal kereta atau terminal bandara. Jadi terminal ini adalah beginning-nya, kemudian akhirnya, ya. Jadi berangkatnya dari mana, kemudian turunnya di mana, ya. Jadi terminal ini muncul di awal untuk mulai dan muncul di akhir di tujuan finalnya. Kemudian yang berikutnya adalah decision. Decision ini misalnya Anda diperhadapkan pada beberapa pilihan alternatif. Misalnya ya, tidak, benar, salah, ya. Kemudian Anda dihadapkan beberapa pilihan, maka Anda gunakan simbol ini yang nantinya kita akan menggarisnya sesuai dengan arah prosedurnya. Kemudian simbol lain-lain yang lain adalah anotasi, ya. Anotasi ini untuk memberikan keterangan tambahan seandainya di simbol tidak mencukupi atau di simbol itu perlu keterangan tambahan, maka Anda harus menambahkannya lewat anotasi. Kemudian ada simbol communication link. Communication link ini jika Anda menggunakan transmisi data via communication line, misalnya menggunakan telepon, ya. Nah, biasanya communication link ini juga Anda gunakan kalau ada komunikasi lisan di prosedur yang perlu digambarkan. Kemudian ada simbol barang. Nah, simbol barang ini Anda bisa ganti sesuai dengan barang yang ada di Visio, ya. Kalau Anda tidak punya atau tidak menemukan, Anda bisa menggambar sendiri gambar ini karena gambar ini tidak disediakan di Visio. Tapi sekali lagi Anda bisa gantikan dengan simbol barang yang ada di Visio, ya. Jadi sebagai informasi, kita biasa menggambar Visio, menggambar flowchart, itu dengan Microsoft Visio, ya. Oke, kemudian simbol yang lain adalah simbol untuk uang. Nah, simbol untuk uang ini juga tidak terlalu jelas di Microsoft Visio. Nah, kita bisa gunakan simbol ini, ya. Sebenarnya nggak ada ketentuan untuk dua simbol ini, namun kita gunakan saja sebagai kesepakatan bahwa simbol inilah yang kita pakai. Baik, mari kita lanjutkan.
Jadi tadi adalah simbol-simbolnya. Tidak apa Anda kalau bingung ya. Wah kok banyak gitu, nggak apa-apa ya. Kalau simbol lupa boleh ngintip ya. Oke. Kenapa? Karena di Visio itu nanti kalau Anda belajar pakai Visio, itu semua simbol itu ada keterangannya. Jadi kalau Anda lupa dikit gitu, masih bisa mengeceknya lewat Visio ya. Cuman ada beberapa hal yang memang harus Anda pastikan ya, karena ada beberapa fungsi atau label atau keterangan yang di Visio itu agak berbeda. Oke, nah mari kita lihat ilustrasi penggunaan simbol. Yang pertama, garis. Garis itu normalnya ke kanan dan ke bawah. Nah, berarti kalau tidak normal itu ke kiri dan ke atas. Nah, maksudnya apa? Kalau ke kanan dan ke bawah, karena ini normal, Anda tidak menggunakan anak panah tidak apa. Ya, tapi kalau Anda menggunakan anak panah juga tidak apa. Tapi kalau yang tidak normal, yaitu ke kiri dan ke atas, Anda harus menggunakan anak panah. Ya, itu. Yang kedua, ya, ilustrasi simbol yang kedua adalah penggunaan konektor. Konektor tadi adalah penghubung. Penghubung itu pindah ya nak ya, pindah. Jadi misalnya pindah dari halaman 1 ke 2, pindah dari bagian kiri ke kanan, pindah dari bagian A ke B. Nah, Anda harus menggambarkannya, mohon diperhatikan. Anda menggambarkannya dengan cara digambar ulang tapi posisi terbalik. Saya ambil contoh, misalnya di sini ada bagian gudang atau stores, dia punya requisition, dipindah ke bagian purchasing atau pembelian. Nah, maka Anda kita menggambarkannya dengan cara simbolnya sama tapi posisinya terbalik. Jadi kalau Anda lihat di sini, requisition di atas, A-nya di bawah. Ya, ini adalah yang memberi atau mengirim. Jadi stores ini adalah yang mengirim requisition ke purchasing. Nah, sehingga purchasing ini adalah pihak yang menerima. Maka Anda gambarkan yang A dulu, baru requisition. Ya, jadi seolah-olah requisition dikirim ke A, Anda membacanya seperti itu. Kemudian di bagian purchasing, requisition diterima dari A. A siapa? Stores, gitu. Ya, jadi sama-sama tetapi terbalik. Ya, yang di sini mengirim, yang di sini menerima. Oke. Kemudian, nah ini tadi bisa jadi ada arus bolak-balik ya, ada arus bolak-balik. Oke, misalnya ini contoh ya. Requisition ini setelah diproses masuk ke vendor files ya, masuk ke dokumennya vendor. Nah, bisa jadi bolak-balik dalam artian diproses, dikembalikan, dibuka lagi dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada anotasi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Anotasi di sini untuk menjelaskan label yang tidak dapat Anda tulis di dalam simbol. Ya, jadi seperti ini. Ini simbol dokumen, ada labelnya requisition. Kemudian ini ada simbol catatan vendor files. Nah, yang ini kosong, simbol proses manual. Nah, ini harus diisi. Nah, mungkin tidak cukup sehingga Anda menggambarkannya menggunakan anotasi. Tapi kalau cukup silahkan dimasukkan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ilustrasi yang lain adalah jika ada garis arus yang bertemu. Kalau tidak ada hubungannya, maka Anda harus membuatnya dengan garis lengkung seperti ini. Ya, jadi ini garis pertama dan garis kedua tidak ada hubungannya. Bagaimana dengan tidak ada lengkung? Jika tidak ada lengkung, berarti garis pertama dan kedua ini ada hubungannya. Ya, jadi mohon diperhatikan, jika tidak ada hubungannya, tolong garisnya dibuat lengkung. Ya, Anda bisa membuat lengkung yang bawah ini boleh, yang ini pun juga boleh. Ya, salah satu. Oke. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah membuat flowchart berdasarkan narasi. Ya, jadi input kita adalah narasi. Harus ada prosedurnya dulu, ya. Nah, prosedurnya ini yang kita gambarkan ke dalam flowchart, ya. Nah, bagaimana kalau yang ada flowchart ya? Jadi kondisinya memang bisa kita balik.
Misalnya flowchart ada, kemudian kita buatkan prosedur, ya. Nah, karena materi kita hari ini membuat flowchart, maka harus ada narasinya dulu. Oke. Nah, narasinya ya, itu dalam bentuk prosedur. Nah, ini contoh prosedur, kasus prosedur permintaan jasa reparasi ya. Kita akan coba membuat ini. Oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang nomor 1, mohon diusahakan ada judul ya. Judul jangan lupa ya, karena judul ini akan menjelaskan ini flowchart untuk prosedur apa ya. Karena kalau di perusahaan Anda ada banyak prosedur dan tidak ada judul, itu bisa menimbulkan kebingungan. Yang kedua, di dalam narasi itu ada bagian-bagian. Nah, Anda harus tentukan bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur tersebut. Bagian-bagian tersebut adalah yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan. Ya, jadi pihak-pihak di dalam prosedur yang tidak masuk dalam struktur organisasi tidak perlu Anda gambarkan dalam flowchart. Contohnya apa? Contohnya adalah customer. Customer itu mungkin ada di prosedur penjualan karena yang kita layani tentu customer. Tetapi customer itu tidak ada di struktur organisasi kita. Sehingga customer tidak perlu Anda gambarkan di dalam flowchart. Kemudian contoh lain adalah supplier atau vendor. Ya, supplier itu adalah pihak di luar struktur organisasi Anda. Maka meskipun dia ada di prosedur, Anda tidak perlu menggambarkannya dalam flowchart. Ya, itu. Nah, kemudian hal kedua, kenapa kita tidak perlu memasukkan bagian di luar struktur itu, ya? Hal yang kedua, kalau tadi karena tidak masuk di struktur, yang kedua adalah kita tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan tersebut, misalnya customer. Kalau kita gambarkan, ya, maka kita harus menggambarkan secara detail karena ini sifatnya analitik, jadi harus detail. Nah, sedangkan kita kan tidak tahu apa yang terjadi di customer kita. Proses apa yang dia jalankan dan sebagainya. Itu sama halnya dengan supplier. Kita juga tidak tahu apa proses yang dilakukan oleh supplier kita. Ya. Oke. Nah, seperti itu tidak perlu digambarkan di flowchart. Nah, bagian-bagian tersebut dalam flowchart nanti kita nyatakan dalam kolom-kolom. Jadi nanti ada kolom bagian A, kolom bagian B dan seterusnya. Nah, usahakan berikan garis pemisah antar kolom atau bagian tersebut. Kenapa? Kalau Anda menggambarkannya ya rapi, itu mungkin bisa urut ya ke bawah. Tapi kalau Anda menggambarkannya itu ada bagian atau formulir atau proses yang mungkin mengikuti kolom sebelahnya, kanan kirinya. Nah, takutnya itu menjadi bagian dari prosedur di kanan kirinya. Nah, sebaiknya diberikan garis supaya nampak, oh ini kolomnya si A, ini kolomnya si B, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga, tentukan jenis dan simbol-simbol flowchart yang digunakan. Nah, tentukan awal dan akhirnya. Jadi simbol terminalnya jelas akan ada di mana, di awal dan di akhir. Kemudian ini konsep penting yang harus Anda pahami. Kita punya konsep IPO. IPO itu input, process, output. Nah, kita ada rules namanya sandwich rule. Ya, Anda tahu sandwich ya. Sandwich itu ada roti di atas dan ada roti di bawah. Tetapi kan di tengahnya ada isiannya itu. Nah, itu rule yang kita pahami. Nah, dalam flowchart maknanya adalah suatu input akan menjadi output itu harus melalui suatu proses. Jadi input, gambar input tidak boleh langsung menjadi gambar output. Harus di tengahnya ada simbol proses. Kemudian penggunaan simbol Anda harus hafal ini ya. Simbol 1-4 tadi dan ilustrasinya. Kemudian setiap simbol harus diberi label atau keterangan. Jadi nggak boleh kosong. Ya, nggak boleh kosong. Kemudian label pada simbol proses itu sebaiknya menggunakan kata kerja aktif. Karena menunjukkan aktivitas ya. Nah, kita akan coba terapkan flowchart, pembuatan flowchart dengan menggunakan soal berikut ini.